saya mencoba mendalami terhadap kemampuan para siswa. Saya kira memang agak awam melihat politik ini adalah sesuatu yang memang keniscayaan dilakukan di negeri ini, di negeri manapun. Artinya bahwa sesungguhnya politik itu adalah bagian daripada kehidupan umat manusia. Pemirsa Kelas Parlemen, pada saat ini saya sedang berada di kota Cirebon dan saat ini saya sedang berada di Goa Sunyaragi, di mana Goa Sunyaragi merupakan objek wisata paling populer yang ada di kota Cirebon. Dan nanti kita akan mengikuti kegiatan salah seorang anggota DPR RI dari Komisi 7, Bapak Herman Hairon, yang akan mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR RI dan juga pendidikan politik kepada para pemilih muda. Nah, pasti Anda penasaran kan? Namun sebelum itu, ikuti saya dulu berkeliling di Goa Sunyaragi untuk berfoto-foto. Tetap bersama kami di Kelas Parlemen, pemirsa. Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dalam sejarahnya, Cirebon merupakan bekas ibu kota kerajaan besar yang kekuasaannya meliputi seluruh Jawa Barat, yaitu Kesultanan Cirebon. Dengan latar belakang peninggalan kerajaan inilah yang menjadikan Cirebon menjadi salah satu kota yang memiliki banyak destinasi wisata, terutama destinasi wisata sejarah. Dan salah satu situs wisata sejarah yang terkenal di kota Cirebon ialah Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan adalah keraton termegah dan paling terawat di Cirebon. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Keraton Kasepuhan adalah kerajaan Islam tempat para pendiri Cirebon bertahta. Disinilah pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon berdiri. Keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap dan berisi benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan yang salah satunya ialah 2 buah patung macan putih sebagai lambang keluarga besar Pajajaran di Taman Bundaran Dewan Daru pada area utama Keraton Kasepuhan. Setelah puas berjalan-jalan mengelilingi Keraton Kasepuhan, saya dan tim Kelas Parlemen kembali melanjutkan perjalanan kami. Kami pun mengunjungi beberapa sekolah yang ada di kota Cirebon, mulai dari SMA, SMP, hingga sekolah dasar tak luput dari kunjungan kami. Berdasarkan pengamatan tim Kelas Parlemen, infrastruktur pendidikan untuk sekolah tingkat menengah sudah sangat baik. Di kota Cirebon terdapat banyak sekolah menengah unggulan yang memiliki kualitas infrastruktur penunjang pendidikan yang sangat baik. Namun, sayangnya baiknya infrastruktur untuk sekolah menengah tidak dibarengi dengan baiknya infrastruktur untuk sekolah dasar. Hal ini terlihat dari masih adanya sekolah dengan bangunan yang hampir roboh yang kami temukan di kota Cirebon. Padahal pendidikan dasar merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kualitas pendidikan yang baik yang nantinya dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sudah lama kita mengusulkan, tetapi rupanya kemampuan APBD kita masih terbatas. Kita kadang-kadang anggaran dari atas itu hanya untuk rehab gitu ya Pak ya. Kemudian untuk membuat tambahan lokal itu perlu ada lahan. Nah, kita kan untuk menyiapkan lahan itu juga harus membangun, menyiapkan bertingkat itulah. Ada beberapa sekolah. Kita ingin setiap sekolah itu dibangun tuntas, Pak. Persoalannya karena ini banyak, walaupun tercecer-cecer ya, ada yang sebagian, inginnya merata gitu. Masyarakat sekolah kan ingin semua kebagian. Nah, karena anggarannya terbatas, maka ya seperti itulah, membangun yang sangat prioritas dulu. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di SMA 6 Kota Cirebon. Dan di SMA inilah kita akan mengikuti kegiatan Bapak Herman Hairon yang akan mensosialisasikan tupoksi DPR kepada para pemilih muda. Tentunya Anda pasti penasaran kan bagaimana Bapak Herman Hairon mengajar? Yuk, ikuti terus perjalanan kami dalam Kelas Parlemen. Wah, ternyata memang benar ya kalau SMA 6 ini setiap
lewat dari jam 7 pagi pasti sudah terkunci karena biar supaya tidak ada siswa yang terlambat. Permisi Pak. Iya Pak, saya Dadi Pak dari kelas parlemen. Saya ingin bertemu dengan Bapak Herman Hairon dan juga Ibu Kepala Sekolah, boleh? Boleh Pak. Oh iya. Makasih Pak. Saat ini, tim kelas parlemen sudah berada di SMA Negeri 6 Kota Cirebon. SMA Negeri 6 Kota Cirebon merupakan salah satu sekolah yang paling diminati di Kota Cirebon. Hal ini berkat prestasi yang telah banyak diraih oleh SMA ini. Tak mengherankan jika sekolah ini menjadi salah satu sekolah unggulan dari mulai kedisiplinan, kerapihan, kebersihan, hingga kelengkapan pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah ini diterapkan dengan sangat baik. Dengan statusnya sebagai salah satu sekolah unggulan di Kota Cirebon, sekolah ini dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN di Kota Cirebon. Dan tak hanya itu, SMA Negeri 6 Cirebon juga meloloskan banyak siswa-siswinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Jalur SNPTN kami masuk 41 orang, yang paling banyak masuknya ke Unpad 15, ke ITB ada 10, yang lainnya perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, tentunya pemirsa pasti sudah tidak sabar kan untuk melihat bagaimana serunya episode kelas parlemen di SMA 6 Kota Cirebon kali ini. Seusai berkeliling melihat-lihat suasana sekolah, saya dan tim kelas parlemen langsung menemui kepala sekolah. Setibanya di ruang kepala sekolah, saya langsung dipersilakan masuk dan langsung meminta izin dan menyampaikan maksud untuk mengikuti kegiatan Bapak Herman Hairon di SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Ibu Eti ini adalah kepala sekolah yang berprestasi, 18 penghargaan. Jadi ini adalah kepala sekolah yang terbuka dan terus menambah wawasan tentu untuk terus menimba berbagai ilmu, sehingga juga imbalannya adalah mendapatkan prestasi yang banyak. Selamat ya Bu Eti ya. Selamat Ibu. Ya, sama-sama, makasih. Pak, kita mungkin langsung ke kelas atau gimana Bu? Ayo, ya, boleh, ayo. Alhamdulillah saya mengetahui seluk-beluk Bapak Hairon yang sangat merakyat, dia sangat baik. Kami bisa menilai bahwa dia orang yang terpilih untuk memajukan Indonesia, di mana beliau orang yang sangat luar biasa, sehingga kami bisa menitik apa yang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga sekarang alhamdulillah di Indonesia politik begitu memanas, dengan adanya beliau suasana kita bisa menjadi dingin. Setelah mengantongi izin, kami langsung diantar ke ruang kelas unggulan yang telah menunggu kehadiran sosok anggota dewan dari Komisi 7 tersebut. Setibanya kami di ruang kelas, acara pun diawali dengan pembukaan dan sambutan dari kepala sekolah serta teriakan yel-yel dari para siswa-siswi yang hadir di acara sosialisasi tersebut. SMA Negeri 6 berprestasi dan juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Saya ingin seperti guru beneran di sini dulu. Bagus kan gini kan? Pertama, DPR itu adalah bagian dari trias politika. Ya, DPR adalah bagian yang institusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi negara sudah menggariskan bahwa ada fungsi eksekutif, ada fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Fungsi eksekutif tentu dipimpin langsung oleh Presiden. Fungsi legislatifnya ada DPR, ya. Kemudian ada fungsi yudikatif. Nah, tentu saya ingin menyempitkan dalam waktu yang singkat ini, yaitu terkait dengan fungsi legislatif. Ada yang sudah kenal saya? Ada enggak? Di mana? Di gambar. Dekat kereta api. Dekat perumahan sana, gitu. Di mana lagi? Dekat Geronggong sana ya. Gitu. Ini orang kota semua atau ada dari kabupaten?
tugas DPR itu ada 3, catat ya. Satu adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Karena negara ini adalah sebuah organisasi, ya. Nah, sehingga ada perangkat-perangkat organisasi yang harus diatur. Ada konstitusinya, dasar negaranya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari Undang-Undang Dasar itulah kemudian memberikan penugasan kepada DPR untuk membuat aturan turunannya dalam bentuk undang-undang. Dan undang-undang pun memberikan turunannya ada dalam bentuk peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan dirjen, dan lain sebagainya sebagai regulasi yang itu untuk memperjelas terhadap undang-undang yang disusun bersama antara DPR dan pemerintah. Atas dasar kepentingan rakyat itulah, atas dasar kepentingan negara itulah, maka legislasi disusun dalam bentuk yang namanya prioritas, dalam bentuk proyeksi dan prioritas. Makanya kalau di DPR itu ada namanya prolegnas, ya, program legislasi nasional. Itu yang kemudian menjadi proyeksi di dalam masa penugasan anggota DPR untuk bisa menghasilkan undang-undang. Contoh, saya datang ke Cirebon, saya ketemu petani. Petani ngeluh, Pak, kami susah sekali untuk bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Kami sulit sekali untuk bisa sejahtera karena harga panen kami selalu jatuh, gitu. Tolong dong Pak, bagaimana ada aturan yang membuat supaya kami ini mendapatkan harga penjualan berasnya, penjualan gabahnya bagus. Kalau tadi saya katakan di SMA ini pendidikan politiknya masih awam, dan tentu harus diberikan wawasan-wawasan terkait itu dengan fungsi-fungsi dan tugas masing-masing institusi politik. Jadi bukan menggeret pola pikir dan kemampuan mereka ke arah yang politis gitu ya, tetapi lebih bagaimana mengenalkan kepada mereka institusi-institusi dengan tugas pokoknya yang ini secara politik memang menjalankan fungsi politiknya. Anak sekolah, Pak, kami kurikulumnya susah banget Pak. Nah itu, kalau mendengar ujian nasional kayak ketemu hantu. Betul nggak? Tuh, padahal ujian nasional itu penting untuk mengukur rata-rata prestasi. Nah, itulah atas dasar aspirasi dari masyarakat, dari masukan-masukan siswa, dari masukan-masukan perguruan tinggi, dari manapun, itulah yang kemudian diramu melalui komisinya masing-masing. Ada berapa komisi di DPR sekarang? Hah? Nah, siapa namanya? Mas Cepi, ya. 11, benar. Berarti pernah lihat televisi ini. Atau melihat radio? Melihat radio kelihatannya. Ada 11 komisi. Komisi 1 itu terkait dengan pertahanan dan luar negeri urusannya. Jadi urusan tentara, urusan informatika, urusan luar negeri, duta besar, kedutaan dan lain sebagainya itu ada di Komisi 1. Kemudian Komisi 2, komisi urusan apa? Apa? Otonomi daerah, salah satunya, betul. Jadi pemerintahan daerah dan otonomi, ya. Komisinya tentu bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri. Ada Komisi 3, apa Komisi 3 coba? Komisi 3 terkait dengan hukum dan keamanan. Sehingga mitra kerjanya Kementerian Hukum dan HAM, kemudian kepolisian, kejaksaan terkait dengan persoalan hukum, KPK gitu ya. Ada lagi Komisi 4. Komisi 4 apa? Pertanian, kelautan perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pangan, ya, dan pangan. Itu penting, itu sebagai hajat hidup masyarakat banyak. Saya 8,5 tahun menjadi pimpinan di Komisi 4. Komisi 5 adalah Komisi Infrastruktur.
ya, infrastruktur yang bangun jalan, bangun gedung, bangun macam-macam ya, yang terkait dengan infrastruktur. Sehingga mitranya adalah Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian Perhubungan, kemudian lagi kementerian yang terkait dengan persoalan infrastruktur ya. Kemudian komisi berapa? 6. Terkait dengan perdagangan dan industri, termasuk BUMN di dalamnya ya. Kemudian komisi 7 itu membidangi masalah pertambangan dan energi. Nah, kalau nggak ada komisi 7, listriknya mati, AC-nya padam. Benar ya gitu ya? Atau terbalik, lampunya listriknya mati, AC-nya padam. Salah terbalik ya. Kembali. Lampunya padam, listrik AC-nya mati. Nah, itu terbalik lagi ya. Komisi 8, komisi apa? Komisi Dunia Akhirat ya. Karena komisi 8 itu mengurusi bencana alam, kemudian dan mengurusi masalah agama. Nah, kan dunia akhirat di situ ya. Kemudian komisi 9. Komisi 9 itu komisi kesehatan, termasuk BKKBN, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya yang terkait dengan kesehatan. Komisi 10 komisi pendidikan. Komisi 11 adalah komisi keuangan yang mengurusi masalah keuangan. Bermitranya dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan, Bappenas ya sebagai perencana keuangan negara dan lain sebagainya yang terkait dengan persoalan keuangan. Menurut saya membawa wawasan para siswa ini juga harus hati-hati supaya kemudian siswa tidak terbawa kepada arus politik praktis yang kemudian terjadi sesuatu benturan atau terjadi sesuatu yang kemudian akibat ketidakpahamannya ini membuat yang kita berniat untuk menjadikan pendidikan politik ini ke depan agar siswa mengerti dan baik menjadi tidak baik di akhir. Saya berharap dari sini nanti ada yang menjadi anggota DPR. Tuh. Ada yang jadi presiden. Ada yang jadi artis. Film Beranak Dalam Kubur. Yang kedua, fungsi yang saya kira ini juga penting adalah fungsi anggaran atau budgeting. Kenapa ini penting? Sekolah ini terbangun, sekolah ini menjadi baik. Sekolah ini membangun masjid, sekolah ini pakai mejanya bagus, karena mejanya harus sering diganti, sering banyak coret-coret di sini soalnya. Rumusan-rumusan banyak di sini biasanya. Pengalaman saya dulu, anggaran belanja negara harus mendapatkan persetujuan DPR, sehingga harus dibahas. Ya. Fungsi yang terakhir, fungsi terakhir itu adalah fungsi pengawasan, fungsi kontrol. Ya. Fungsi kontrol itu adalah fungsi yang melekat kepada seluruh kegiatan yang berbasiskan baik APBN maupun bukan APBN. Karena ada anggaran-anggaran yang tidak masuk dalam APBN, tetapi itu juga bagian kegiatan tidak terpisahkan dari kegiatan eksekutif. Ya. Dan seusai memberikan materi sosialisasi, siswa-siswi pun diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya Pak, tapi mengenai Komisi 4, ya mengenai konversi lahan sawah. Kan sampai saat ini lahan sawah di Indonesia itu semakin berkurang karena lahan sawah dinilai memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan untuk peruntukan yang lainnya. Misalkan kita membangun perumahan. Di samping itu, nilai sosial sawah juga tinggi Pak, karena dengan berkurangnya stok beras di Indonesia itu dapat mengakibatkan konflik sosial. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar nilai ekonomi dan sosial dari sawah itu seimbang? Ya, sudah cocok jadi anggota Komisi 4. Ini pertanyaan bagus sekali. Berarti selama ini menyimak. Setiap tahun rata-rata kita terkonversi 120.000 hektar. Bayangkan, 120.000 hektar. Padahal setiap tahun kita mampu paling 30 sampai 40.000 hektar saja mencetak sawah baru.
Jadi kalau tadi menginginkan perbandingan keekonomisan antara lahan sawah dengan penggunaan lainnya, memang ini menjadi kendala sampai saat ini. Kami juga menentang terhadap bagaimana harga gabah ini dipertentangkan terhadap inflasi. Nggak pernah akan baik harga ini. Tapi kalau tidak ada pangan, kalau tidak ada makan, apa risikonya? MATI. Sehingga memang ini sesuatu yang dilematis, bagaimana membangun proporsionalitas antara lahan sawah, keekonomisan lahan sawah dengan keekonomisan terhadap pembangunan lainnya. Betul. Maka itu kami melahirkan Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan namanya. Belakangan ini Pak, marak terjadi yang namanya itu reklamasi pantai Pak. Ya, baik itu di Jakarta maupun di Bali, di Tanjung Benoa Pak. Nah, itu bukankah dalam undang-undang itu sudah dinyatakan bahwa laut adalah milik negara dan digunakan untuk mensejahterakan rakyat Pak. Tapi kenapa pantai atau laut ini bisa dijual kepada swasta gitu Pak, baik itu untuk pembangunan properti ataupun urusan lainnya Pak. Nah, di sini kan bisa bahaya gitu Pak, baik itu untuk dalam lingkungan hidup pantainya maupun bagi kehidupan para nelayan dan sebagainya di pesisir itu Pak. Saya termasuk yang sangat keras menentang reklamasi pantai utara Jakarta. Menentang karena apa? Reklamasi tidak dibangun atas dasar peraturan yang benar. Sesuatu yang dibangun tanpa ataupun mengabaikan peraturan pasti dampaknya akan negatif, dampaknya akan memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat. Ya, setuju itu dulu ya. Pantai Utara Jakarta sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang itu diatur oleh peraturan presiden tentang penetapan kawasan strategis nasional. Dan kemudian diatur di dalam Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu ada aturan-aturannya untuk sampai kepada bagaimana common property itu menjadi bagian dari yang dimanfaatkan. Sehingga namanya juga pemanfaatan. Ini sama halnya dengan sumber daya alam lainnya yang menjadi milik negara. Lantas kalau dikapling-kapling menjadi milik perusahaan, milik pribadi, ya salah. Gitu. Saya yang menandatangani dengan Bu Susi untuk menghentikan reklamasi. Jadi pertanyaannya tepat karena saya sendiri pelaku sejarah yang menandatangani ketidaksetujuan terhadap reklamasi Pantai Utara. Pertama saya ingin mengapresiasi ya terhadap SMA Negeri 6 Cirebon ini. Karena apa? Karena ketika kami berinteraksi dan ketika kami memberikan pertanyaan, kemudian jawaban, ini juga ada satu sambutan ya atau satu interest yang luar biasa. Bahkan pertanyaan-pertanyaan ketika kemudian kami buka, mereka memberikan pertanyaan yang sangat tajam, kritis, dan tentu kami harus menjawabnya juga dengan sesuatu yang lebih real dan faktual. Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan siswa-siswi, Bapak Herman Hairon mengadakan kuis untuk para siswa-siswi yang hadir di ruang kelas. Dan siswa-siswi pun berlomba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama, ada 3 fungsi DPR. Apa fungsi itu? Nah, ini paling tinggi nih. Ayo, berdiri. Ingin menjawab pertanyaan Bapak, ada 3 fungsi dari DPR, yaitu yang pertama fungsi legislasi, 2 fungsi anggaran, dan ketiga fungsi pengawasan. Oke. Selamat. Kedua, komisi berapa yang mengurusi masalah pertambangan dan energi? Buat bekal tentara ya, Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak yang tentang komisi pertambangan dan energi, itu komisi 7. Nah, 100. Kalau ketua Ingin membagikan keceriaan dengan seluruh siswa, Bapak Herman Hairon juga memberikan hadiah untuk seluruh siswa yang ada di dalam kelas berupa flash disk berbentuk gelang sebagai cindera mata. Dan pemberian materi pun ditutup dengan penyerahan plakat dari DPR RI kepada SMA Negeri 6 Cirebon yang diterima oleh kepala sekolah. SMA Negeri 6 berprestasi dan juara. Ya berita-berita juga kalau rapat kayak mereka terlihat tertidur
Dan ternyata setelah adanya kelas parlemen ini saya baru tahu tugas DPR yang sebenarnya, bahwa memang semuanya itu tidak ada yang instan ya, jadi cukup rumit untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, dan para anggota DPR juga bekerja keras untuk menampung aspirasi rakyat. Menurut saya pembelajaran parlemen kali ini itu cukup baik didapat bagi saya, karena saya bisa tahu fungsi DPR dan tugas-tugas DPR sebenarnya itu. Dan di sini saya juga dapat mengetahuinya komisi-komisi yang ada di DPR. Selain itu juga kita tahu generasi milenial kedepannya seperti apa. Seusai memberikan materi di dalam kelas, Bapak Herman Hairon langsung mengajak tim kelas parlemen untuk mengunjungi salah seorang siswa berprestasi dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon yang hidup dalam keterbatasan. Ia adalah Rivaldi, siswa SMA Negeri 6 Cirebon yang menarik perhatian Bapak Herman Hairon. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah yang sangat sederhana. Tinggal di daerah gang sempit dengan rumah yang hanya berukuran 3 x 5 meter dengan ruang tidur dan dapur yang menjadi satu. Orang tuanya yang bekerja sebagai pekerja serabutan membuat Rivaldi kesulitan untuk mendapatkan kehidupan layaknya teman-teman di sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rivaldi itu anaknya baik, rajin. Kalau di lingkungan dia malah lebih baik juga, di agamanya baik. Dia udah sering lomba ngaji, di kelurahan dapat juara. Nurut, baik, ya nggak kayak yang lainnya lah, diem di rumah, belajar, rajin. Terus apa kata orang tua tuh nurut. Keterbatasan tersebut tidak lantas menyurutkan semangat Rivaldi dalam menuntut ilmu. Setiap harinya sepulang sekolah, ia bergegas pergi ke rumah sang nenek yang hanya berjarak 100 meter dari kediamannya untuk belajar dan mengulang materi yang ia dapatkan di sekolah. Untuk Rivaldi memang dia punya kemampuan, dia punya ranking 4, dia juga sebagai juara Raja Kalara, dia talenta dia dikembangkan, biarpun dia orang yang tidak mampu berarti bukan dia harus menurun dalam hal pendidikan. Assalamualaikum. Di sini? Iya. Sama siapa di sini tinggal? Rivaldi sekarang ada di tempat ini. Oh iya. Ya udah, nanti saya ketemu Rivaldi di sana. Ibu kalau mau ikut, ayo situ. Ya. Ya, Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan juga Rivaldi. Hari ini saya Dadi dari tim kelas parlemen beserta dengan Bapak Herman Hairon dari DPR RI. Kedatangan beliau ke sini dengan maksud ingin mengunjungi sekaligus memberikan bantuan untuk pendidikannya Pak Rivaldi juga. Nah, ini sekedar untuk 1-2 bulan bayaran sekira cukup lah ya. Nanti dimanfaatkan secara baik ya. Terima kasih. Kita ingin bahwa semua anak-anak generasi milenial ini bisa lulus sekolah, kemudian berprestasi, dan tentu kedepannya bisa menjadi tulang punggung terhadap orang tuanya. Kan mungkin Rivaldi sekarang merasakan bagaimana susahnya hidup ya, dan beban hidup ini tentu ya akan menjadi tanggungan kita juga ya. Nah, sehingga Rivaldi harus punya motivasi, semangat, sekolahnya yang benar, kalau bisa menjadi juara. Ya kalau nanti ada susah-susah komunikasi lah ya. Siapa tahu nanti kita bisa bantu dari program pemerintah, dari bidik misi, dari program-program yang tentu ini bisa membantu kelancaran sekolah. Dari pribadi saya insya Allah, karena saya juga merupakan anggota DPR yang terpilih dari Cirebon dan Indramayu, tentu saya juga ingin memberikan kontribusi yang besar terhadap warganya. Kalau boleh tahu nih, cita-citanya Rivaldi ini apa sih sebetulnya kalau udah lulus sekolah? Kan perguruan tinggi, kan perguruan tinggi di STAN sih katanya. Pokoknya di STAN yang ada beasiswanya. Mama tuh dulu kan pelayan toko sebelum sama ayah. Terus dia juga digaji tuh 100.000.
terus ngidupin 4 orang anak yang dulu tuh masih 3 orang anak yang masih pada sekolah. Terus juga kadang ngutang kalau misalnya biayanya kurang. Terus juga kalau misalnya anak tuh jangan sampai kekurangan, jadi makanya mama tuh utang. Ada beliin mama rumah di Iya, amin ya, amin. Jadi harus belajarnya harus keras. Rivaldi harus jadi juara biar prestasinya juga menunjang terhadap keinginannya. Gitu ya, belajar yang baik ya. Terima kasih ya, Ma. Sosok Herman Hairon memang sangat dikenal sebagai pemimpin yang peduli dengan anak-anak yang kurang mampu. Selain Rivaldo, beliau juga memiliki beberapa anak-anak yang sudah beliau bantu pembiayaan pendidikannya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan beliau juga sangat peduli dengan industri kreatif yang ada di sekitarnya. Saya memang dari awal sebelum masuk kuliah pun saya berkeinginan mendapatkan beasiswa, dan di sini Pak Hairon datang, artinya ketika di semester 5 itu, dan saya mencoba mendaftarkan dan itu saya dapatkan. Dan hingga akhirnya di tahun ketiga ini saya mendapatkan bisa sidang ya, karena itu juga bisa terbantukan dari biaya siswa Pak Hairon. Saya kuliah itu sambil melakukan wirausaha, yaitu berdagang kecil-kecilan. Nah, kemudian dengan dibantu adanya beasiswa tersebut sehingga per semester itu pembiayaannya itu sedikit terbantu dengan adanya beasiswa tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Herman Hairon atas bantuannya kepada anak saya, sangat bermanfaat dan berguna sekali untuk anak saya. Harapannya semoga makin jaya, makin sukses, bisa membantu warga-warga yang kesusahan. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Haji Herman Hairon. Mudah-mudahan kami atas nama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon bukan hanya sekedar ini. Kami meminta bahwa program ini bisa dilanjutkan. Bapak Herman Hairon, OC! Ya, pemirsa Kelas Parlemen, tadi sudah kita saksikan kegiatan Bapak Herman Hairon, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Jamban 8, dan berakhirlah sudah rangkaian acara Kelas Parlemen edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dede Ramadan beserta Pak Herman Hairon dan juga keluarga Rivaldi beserta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada edisi Kelas Parlemen berikutnya.